Ayo baca pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, ayo kita percayai firman ini. Amin. Bagaimana kita bisa mengerjakan yang lebih besar dari yang Yesus pernah kerjakan? Secara sepintas dalam logika kita, orang akan menganggap apa? Sombong sekali kamu. Masa Yesus kalah dengan kamu? Kan begitu arti ayat ini. Tapi ternyata tidak. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat membutuhkan kita dalam hidup ini. Amin kan saudara? Maka itu kalau saudara merasa dibutuhkan, hebat sekali. Belum pernah dalam sejarah Presiden Amerika seperti Barack Obama ini. Begitu dia dipilih dan menang, sampai hari ini dunia belum selesai memberitakan dia. Dan saudara mengikuti berita yang akhir-akhir ini, apa yang dia sibukkan sebelum resmi tanggal 20 Januari jadi presiden? Dia sibuk memilih kabinetnya, memilih menteri-menteri. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang dekat dia, hatinya pas-pas bukan siapa yang dibilang atau dia. Betul nggak? Nah, berarti sekarang Barack Obama sedang cari orang-orang yang dia butuhkan untuk menolong dia dalam kepresidenannya itu. Apalagi kalau Bapa di surga membutuhkan kita. Betul nggak? Pernah nggak kita sadar betapa Tuhan membutuhkan kita dalam hidup ini? Maka itu kalau saya ketemu orang yang malas, suka tidur, pasti dia nggak pernah tahu kalau Tuhan lagi butuh dia. Tuhan nggak pernah memaksa dia. Tuhan selalu menunggu kita untuk meresponi apa yang dia mau. Amin kan ini? Dia selalu menunggu kita dalam segala hal untuk hidup ini. Maka itu bangkitkan semangat saudara bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat kita. Yohanes 20, yang paling besar dari semua yang Yesus minta kita lakukan, saya temukan di ayat ini. Ayo kita semua melihat ini. Ayat yang ke-23, Yohanes pasal 20 ayat 23. Saudara, ini yang dunia sangat butuhkan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tadi kita dengar kesaksian Peres. Dunia cuma butuh ini, pengampunan. Saudara, sampai hari ini firman ini masih sangat kontroversi. Masih banyak teolog dan gereja yang tidak mempercayai ini. Coba renungkan. Kalau menyembuhkan orang, kita masih bisa terima. Tapi mengampuni dosa orang, jawab jangan jujur, sulit gak dalam logika kita terima ini? Sulit, tapi ternyata Tuhan berikan kita kuasa itu. Mengampuni dosa orang. Kita tahu ada dua macam dosa. Dosa kepada Tuhan dan dosa kepada manusia. Nah, yang kita bisa ampuni adalah dua-duanya. Dalam arti begini, kalau dosanya kepada Tuhan, kita lihat 2 Korintus pasal 5. Ini yang kita lakukan. Kita bawa orang itu. Suatu siang, saya lupa di hari keberapa di kapal itu, saya jalan ke lorong mau kembali ke kamar, tahu-tahu saya dicegat oleh seseorang. Saya lihat di dadanya namanya Pak Madi. Oh, ini Pak Pendeta. Oh iya. Jadi saya tersebar di kapal itu pada pendeta dari Indonesia. Saudara, dia minta waktu kepada saya. Terus saya tanya, Pak Madi kapan punya waktunya? Sekarang ini. Oh baik, ayo ke kamar saya. Nah, saudara, saya ajak dia masuk ke kamar. Terus dia cerita sakit hatinya kepada pimpinannya. Dia sakit hati betul. Nah, dia punya pimpinan orang India. Nah, satu hari orang India itu merendahkan orang-orang Indonesia di kapal itu. Entah karena kesalahan apa, saya nggak tanya. Nah, ketika orang India ini merendahkan, sampai berkata gini, ngapain perusahaan kapal ini tetap mempekerjakan orang-orang Indonesia? Wah, dia tersinggung betul, saudara. Nah, dalam hal tersinggung itu, dia keluarkan kata-kata emosi. Nah, dalam peraturan di perusahaan itu, tidak boleh anak buah berargumentasi dengan pimpinan. Langsung dia turun jabatan. Kalau dia turun jabatan, dia harus turun gaji juga. Itu membuat dia sakit hati. 2 bulan kemudian orang ini pindah ke perusahaan lain.
Jadi dia tidak punya hak untuk dia maju untuk memproses itu. Karena kalau peraturan perusahaan itu pimpinan seorang sudah keluar, berarti sudah tutup kasusnya, nggak bisa dibuka lagi. Nah, dia cerita bagaimana beban saya. Ibu saya sakit yang perlu biaya tiap bulan sekian juta. Saya masih punya anak sekolah. Wah, dia cerita semua. Saya cerita, saya cuma ngomong singkat saja. Saya bilang, Pak Made, boleh nggak saya bacakan firman Tuhan saya? Saya buka Mazmur 75. Ayat yang berbunyi, bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian itu. Ayat berikut dikatakan, maka Tuhan itu adil. Saya terangkan siapa Tuhan itu. Ampuni orang itu, Pak Made. Ampuni. Saudara tahu nggak? Saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Buat saya sederhana. Dia bisa dijamah Tuhan, dia bilang jadi masih ada harapan. Masih. Waktu dia saja berdoa untuk mengampuni orang India itu, saya suruh nyebutnya. Dia bisa menangis mengampuni orang itu. Saudara, inilah bukti bahwa kita punya kuasa untuk mengampuni orang. Katakan amin. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Saya akan baca ayat yang ke-20. Jadi, nah kata jadi adalah kesimpulan dari perikop ini. Judulnya apa di ayat 11 perikop ini? Pelayanan untuk pendamaian, mendamaikan orang. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Jadi siapa pendamainya? Kita perantaranya. Ayat yang ke-19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita atau mereka sama. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir dari 19. 1, 2, 3. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita harus pegang jabatan ini. Katakan amin. Jadi dosa itu ada 2 macam. 1, dosa kepada Tuhan. Kita pun menawarkan pendamaian itu. Lalu dosa kepada manusia, lebih-lebih lagi, maka kita yang mengampuni dosa. Minggu lalu ketika Pak Edo dan Pak Novi ke Sugapa, Tuhan pakai mereka untuk jadi pendamai. Saudara, memang setan selalu membuat kerusuhan, betul tidak? Selalu membuat percekcokan, ketidakseriusan, ketidaksehatian, salah paham, selalu. Maka itu gereja Tuhan pegang ini, mengampuni orang adalah bukan cuma hak Yesus, tapi hak kita juga. Malam ini kalau saudara ketemu orang berdosa, ketemu apa? Beri pengampunan. Nyatakan pengampunan itu. Untuk apa saja. Maka itu celakalah kita kalau kita nggak bisa berdamai dengan semua orang. Celakalah kita. Seluruh perjanjian baru Tuhan bicara soal berdamai, berdamai, berdamai. Selalu begitu. Saya percaya semua kita kalau nyakitin orang pasti rasa kok. Betul tidak? Nggak ada orang nyakitin orang nggak pernah rasa, walaupun cuma lewat SMS. Yang rajin SMS nyakitin orang bertobat. Ada orang hobinya begitu. Saudara, ayo kita merubah sikap hidup kita, mengampuni orang, mendamaikan orang. Bukankah begitu kata Tuhan Yesus Matius 5? Satu-satunya tanda kita ini anak-anak Tuhan atau tidak, kalau apa? Masa lupa? Ayo, khotbah di bukit. Satu-satunya tanda kalau kita ini anak Tuhan adalah apa? Membawa damai. Masih ingat berapa bulan yang lalu saya mengajar di sini? Kalau ada di antara saudara ada orang baru datang, saudara begitu akrab, bisa begitu dekat. Berapa bulan saudara ribut dengan orang itu? Ayo kita berdamai. Jangan nyalakan orang dalam hidup ini. Kita semuanya memeriksa diri kita sendiri, ada apa dengan hidup ini. Ini perkara serius, saudara, dan dunia membutuhkan. Dan ingat bagian kedua di Yohanes 20:23 tadi, kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, berarti dosa yang tetap ada. Ngeri itu, saudara. Jadi kalau saudara memasang stempel pada seseorang, oh dasar kamu, berarti saudara membuat orang tetap berdosa. Ampuni. Bukan cuma orang itu bersalah kepada kita, kita mengampuni,
Tapi kalau ada orang itu bersama dengan orang lain, kita berat datang untuk mendamaikan orang itu.